Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Aseh Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tips cara menjaga lansia yang sudah stroke. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, di sini saya mau berbagi tips kepada kalian yang tentunya jobnya menjaga lansia ya, apalagi lansianya itu sudah stroke ya, mempunyai penyakit separuh. Jadi yang separuh badan itu mungkin sudah mati ya, nggak bisa bergerak. Jadi yang bergerak cuma separuh badannya, atau mungkin stroke seluruh tubuh. Nah, memang di sini kita dibutuhkan benar-benar ekstra sabar. Kalau kita nggak sabar, pasti kita nggak bakalan betah untuk menjaga lansia tersebut. Bener apa enggak? Seperti itu, karena dari pengalaman saya pribadi, saya sudah pernah menjaga lansia ya, dari Singapura juga pernah. Dulu waktu saya di Taiwan pun juga pernah ya. Yang di Singapura itu dulu saya di Ang Mo Kio, saya di sana merawat ama ya. Ama itu sudah stroke, tapi stroke-nya itu sudah lumpuh total. Jadi ama itu waktu saya datang itu amanya sudah nggak bisa berjalan sendiri. Jadi saya di sini harus memandikan ama itu, harus menggendong ya, dibantu oleh majikan saya pakai kursi roda seperti itu. Jadi di sini kita harus benar-benar kuat. Nah waktu itu teman-teman, umur saya itu baru 20 tahun. Saya belum nikah ya, dan waktu itu saya belum ada pengalaman kerja sama sekali. Dan alhamdulillah karena kesabaran saya mengasuh ama ini akhirnya berbuah manis. Saya kerja di majikan tersebut berjalan 6 tahun dan akhirnya saya memutuskan pulang untuk menikah. Nah seperti itu, oke. Selepas itu teman-teman, saya juga bekerja di Taiwan. Karena yang namanya kita bekerja di Taiwan ya, itu mayoritas kita itu menjaga jompo ya. Nggak ada yang kerja di Taiwan itu menjaga anak kecil atau bersih-bersih rumah saja, itu jarang banget ya. Karena di sana pada umumnya itu yang diutamakan adalah menjaga lansia. Dan job saya di sana adalah menjaga akung ya. Dan yang saya jaga itu akungnya lumpuh separuh ya. Jadi di sana setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu harus pergi terapi ke rumah sakit. Dan yang namanya kita menjaga lansia ya, kita harus sabar. Bener kata teman-teman ya, memang susah menjaga orang tua itu makan hati. Memang betul, yang namanya menjaga orang tua itu makan hati. Kalau kita nggak sabar, terus kita nggak bisa lenggono ya, nggak bisa lenggono kayak gitu ya, akhirnya mental kita yang gagal kayak gitu loh teman-teman. Jadi buat kalian yang jobnya itu menjaga lansia ya, menjaga akung ataupun ama, kalian harus benar-benar butuh ekstra sabar ya, karena tanpa adanya kesabaran kalian nggak bakal yang namanya menjadi orang sukses ya. Orang sukses itu butuh proses, butuh waktu. Jadi kalian ya harus sabar, tapi diiringi dengan doa ya teman-teman. Jangan lupa nih pesan saya, walaupun kalian di rumah majikan tidak diperbolehkan untuk sholat karena majikan mungkin sudah mempunyai sembahyangan, seperti kalau kita ngikut orang Cina ya, seumpamanya ada sembahyangan di rumahnya, terus kita nggak boleh sholat ya, dilarang sholat kayak. Tapi di sini saya menyarankan saja buat kalian semuanya, kalau seumpama majikan nggak mengizinkan sholat, dan saran saya pokoknya tetap berdoa saja ya. Insya Allah doa kalian yang kusuk itu bakal diijabah sama Allah ya. Jangan lupa berdoa, pokoknya terus berdoa saja. Ibaratkan ya teman-teman, pisau itu yang nggak pernah diasah itu lama-lama juga nggak akan bisa tajam seperti itu. Jadi kehidupan seorang manusia, adanya kesuksesan itu berkat kita berusaha dan berdoa ya. Tanpa adanya doa semuanya jadi sia-sia. Itu memang benar banget, 100% benar banget. Jadi harus berdoa ya teman-teman. Terus
tips buat saya ini yang positif buat kalian ya. Kalian itu biasanya kalau di rumah majikan, kalau bekerja itu ya teman-teman, itu biasakan kalau ada masalah itu ngomong saja sama majikan. Seumpamanya kalian itu ada masalah, ngomong terus sama majikan, atau gimana ya, ibaratnya kalian itu punya masalah yang begitu berat ya, seperti itu. Jadi kalian harus ngomong ke majikan biar dikasih solusinya. Jadi jangan dipendam sendiri kayak gitu, nanti lama-lama akhirnya bisa kalian sendiri yang nggak betah, merasa bosan, merasa ingin kabur lah apalah. Jangan ya, jangan seperti itu. Kalian harus ngomong ke majikan dengan sejelas-jelasnya, dengan apa yang kalian alami. Kalau kalian memang di situ merasa nggak nyaman, ya kalian harus ngomong biar nanti majikan itu ngomong ke ibunya atau ngomong ke bapaknya ya. Ibaratkan kalian itu menjaga akong atau ama, biar majikan kalian itu ngomong ke amanya atau ke akungnya, seperti itu. Jadi biar dikasih tahu yang namanya orang tua tuh ya teman-teman, dia itu semakin tua, dia otaknya itu seperti anak kecil. Jadi kita itu harus bisa ngomong, ibaratkan seperti itu. Tapi di sini perbedaannya, kalau kita menjaga lansia, kita memang benar-benar harus ekstra sabar. Karena apa? Yang menjaga lansia itu biasanya makan hati ya. Beda lagi dengan menjaga anak kecil. Anak kecil itu kita ngomong saja enak ya. Kalau seumpama nakal, rewel atau nangis atau apa, ya kita kasih mainan, kita kasih makanan, kayak gitu sudah diem. Tapi kalau kita menjaga lansia itu memang berat sekali ya. Seumpamanya majikan kalian itu baik ya, tapi yang kalian jaga itu rewel, atau yang kalian jaga itu kadang itu suka menfitnah kalian, ngomong yang enggak di depan majikan kalian kayak gitu ya, ngomong saja terus terang ya kayak gitu, biar kalian itu merasa semuanya, biar tahu kalau keadaannya seperti itu kayak gitu. Memang ya teman-teman, yang namanya dari dulu, saya itu dari tahun 2005 ya, yang namanya menjaga orang tua itu memanglah sangat berat sekali ya, harus sabar. Kalau nggak sabar ya itu tadi, mental kalian bakalan gagal sendiri ya, seperti itu. Seumpamanya ya kalian mau pindah ya, kalau majikan ngasih release paper, ngasih kertas pindah lah, seumpama majikan kalian nggak ngasih release paper ya, kalian mau nggak mau harus tereliminasi dari Singapura. Siapa lagi yang akan susah? Pasti kita sendiri, apalagi di masa pandemi seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa kita harus sabar. Yang namanya kita bekerja ngikut orang lain, ngikut majikan, kita ini cuma pembantu ya. Ya namanya pembantu, tetap kita itu derajatnya nggak sama, kita pasti ada di bawah ya, pasti kita harus di bawah. Yang namanya pembantu tetap aja pembantu, seperti itu loh teman-teman. Jadi kita harus lenggono ya, kita harus sadar ya, karena saya ini di sini cuma bekerja, saya menjaga akong atau ama ya. Yang penting satu ya, kalian harus tanggung jawabnya itu harus selalu ditepati, tanggung jawab kalian ya. Kalian itu merawat akungnya dengan baik, merawat amanya dengan baik kayak gitu. Nanti ya insya Allah kalau kalian itu bekerja dengan ikhlas ya, nanti siapa tahu majikan kalian itu bisa menilai kalian, oh berarti ini pembantu saya ini benar-benar merawat orang tua saya dengan baik kayak gitu. Yang namanya kita bekerja ngikut orang lain teman-teman ya, itu nggak ada ceritanya terus dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu majikan langsung baik ke kita, enggak. Kadang ada yang 10 tahun, 8 tahun ngikut satu majikan masih curiga sama kita ya, majikan masih nggak percaya sama kita, itu ada ya. Karena saya sendiri di Singapura ini sudah lama, jadi saya sudah tahu banget yang namanya Singapura itu seperti apa ya, karena saya sendiri punya banyak teman. Jadi saya di sini sharing ke kalian tentang pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya yang ada di luar sana, seperti itu ya. Dan yang paling penting teman-teman, kalau kalian punya masalah segera ngomong ya, diskusi sama majikan. Kalau kalian merasa nggak nyaman bekerja di tempat itu, kalian ngomong ya, jangan dipendem sendiri. Nanti
akhirnya atau ujung-ujungnya kalian sendiri yang stres ya. Jangan sampai, kalau kayak seperti itu jangan sampai terjadi. Kasihan sama keluarga kita yang ada di Indonesia. Keluarga kita yang ada di Indonesia itu pasti mengharapkan kepulangan kita itu dalam keadaan sehat walafiat dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan ya, seperti itu. Terus semoga saja teman-teman saya semuanya yang masih ada di Singapura ataupun yang masih proses ya, yang ada di Indonesia, baik yang masih di rumah ataupun yang sudah masuk PT, saya doakan semoga perjalanan kalian, semoga apa yang kalian cita-citakan semua tercapai, kita semua bisa sukses bersama, akhirnya kita bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan ya, amin. Kalau bisa ya teman-teman, jangan sampai berlama-lama meninggalkan keluarga. Karena apa? Yang namanya kita hidup berjauhan dengan keluarga itu sudah pasti nyesek sekali. Karena yang saya alami juga seperti itu. Saya setiap lebaran itu nggak pernah yang namanya kumpul dengan keluarga saya. Setiap tahun, setiap lebaran saya selalu di perantauan. Itu nyesek banget. Akan tetapi karena saya di sini mempunyai impian yang begitu kuat ya, itu jadi saya di sini harus tetap semangat. Kita sebagai orang tua ya harus bekerja demi masa depan anak ya, demi masa depan keluarga ya, seperti itu. So, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman saya semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Oke, bye bye.